Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan mengasihi kita dan Dia punya rencana yang indah bagi kehidupan kita. Hari ini saudara-saudara, kita akan mempelajari satu bagian dari firman Tuhan yang mungkin sudah sering kita dengar uraiannya, tapi biarlah ini memperdalamkan pengetahuan kita dan komitmen kita kepada firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca di dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 saja. Kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-13 saja, di mana bagian ini berbicara tentang garam dunia. Ayat 13, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, dan mulai. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menyimpan dan memelihara firman-Nya di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, kita semua tahu apa itu garam. Garam itu walaupun mungkin tidak sering disebutkan, tetapi sering digunakan. Semua orang menggunakan garam, baik orang yang tidak berpelajaran sekalipun atau mereka yang paling tinggi pelajarannya. Bagi mereka yang paling miskin maupun bagi mereka yang paling kaya. Kita semua percaya bahwa semua orang di seluruh dunia ini, berapapun jumlahnya, mungkin 7,5 miliar, mungkin 8, berapa miliar, menggunakan yang namanya garam. Garam itu memang sangat besar fungsinya dan kegunaannya. Bahkan di banyak kisah sejarah ada negara yang berperang karena gara-gara garam. Ada orang yang saling membunuh satu sama lain karena gara-gara garam. Karena garam mempunyai kepentingan di dalam kehidupan manusia atau golongan-golongan tertentu di dunia ini. Saudara sekalian, pada waktu Yesus mengatakan tentang garam, itu juga merupakan keperluan utama dari orang-orang pada zaman itu, di mana garam itu tidak ada di dalam suatu keluarga. Supaya garam memberikan nilai tertentu dan khusus kepada makanan yang diambil. Bayangkan kalau saudara makan di warung dan tidak punya garam. Mungkin ada orang yang suka, tapi paling banyak orang yang tentu menginginkan ada rasa garamnya dalam kapasitas tertentu. Bayangkan kalau saudara makan di hotel atau restoran bintang 5 yang dipuja oleh seluruh dunia dan tidak punya garam rasa di dalam makanannya. Tentu saudara juga mungkin banyak kata-kata sindiran dan sebagainya. Kita tidak bisa tidak merasakan artinya garam itu. Jadi garam pada waktu zaman Yesus juga merupakan hal-hal yang sangat penting. Dikatakan bahwa garam itu pada zaman itu ada yang bernilai dalam kualitas asinnya, ada juga yang sudah merusak. Mungkin karena zaman itu memproduksi garam tidaklah seperti pada zaman ini. Pada zaman kita, barangkali di sana ada garam-garam yang memang berkualitas yang lebih baik, tapi ada yang bisa berkurang dan sebagainya. Kita tidak tahu kisah sebenarnya.
Tapi garam yang berkualitas itu akan disimpan di rumah untuk kegunaan setiap hari. Sementara garam yang sudah tidak punya rasa yang baik akan dibuang dan diinjak orang. Tapi apapun pengertiannya, garam itu adalah sesuatu yang sangat penting dan berkualitas. Mari kita katakan saja bahwa garam itu tanpa sadar menjadi berkat kepada banyak orang, dalam kapasitas yang kecil atau yang besar, dalam keluarga yang besar maupun yang kecil, dalam warga yang sangat sederhana, bahkan yang paling miskin pun, atau bagi mereka yang paling kaya atau terkaya sekalipun, garam itu memberikan berkat yang secara khusus. Kalau Yesus katakan bahwa kamu adalah garam dunia, yang Yesus mau tekankan itu adalah kita dapat berfungsi menjadi berkat kepada orang lain. Tapi sebelum kita menjadi berkat kepada orang lain, Yesus mau tegaskan bahwa apakah kita ini garam yang berkualitas baik atau yang tidak. Saat kita mengenal Tuhan Yesus menjadi juru selamat dan Tuhan kita, dan saat Kristus menjadi penguasa kehidupan kita, firman Tuhan katakan bahwa kita adalah manusia yang lahir baru, ciptaan baru, diberikan sifat-sifat yang baru, keinginan-keinginan yang baru. Segala sesuatu yang nilai surgawi itu, nilai rohani yang Kristus ajarkan itu di dalam firman-Nya diberikan kepada kita. Dan itu adalah nilai untuk menjadi garam yang berarti. Nilai-nilai Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Mungkin banyak orang yang mengenal agama Kristen mungkin bisa menyebut banyak kata-kata rohani atau apapun pujian yang paling baik dan menarik mungkin dia kuasai. Tapi apakah dia memiliki kualitas Kristus di dalam kehidupannya? Kualitas ajaran-ajaran Kristus di dalam firman, di dalam kehidupannya. Kalau tidak, kita tidak bisa menjadi garam yang baik. Kita tidak bisa menjadi berkat yang baik kepada orang lain. Kita bisa menjadi berkat kepada orang lain seperti garam yang sederhana, yang mungkin tidak disebut-sebut dan tidak dibangga-banggakan, tetapi secara diam-diam garam menjadi berkat bagi banyak orang. Begitupun kita. Mungkin tidak ada orang yang mengenal kita, mungkin tidak ada orang yang menyebut nama kita, mungkin tidak ada orang yang memuji kita dan sebagainya, atau mungkin kedudukan kita secara ekonomi sederhana, pendidikan kita sederhana, tapi kita bisa menjadi berkat kepada orang lain. Menjadi berkat kepada orang lain ini adalah kualitas di dalam diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus. Kita menjadi berkat. Saudara dan saya tentu pernah melihat, kita bertemu dengan seseorang dan kita akan katakan orang itu baik. Karena dari sononya memang orang itu adalah orang yang baik. Dari kecil dia suka menolong orang, dia suka mengata-kata hal yang baik tentang orang lain. Dia tidak pernah mengatakan kebencian, keburukan, hinaan, atau memperkatakan banyak hal-hal buruk tentang orang lain. Dia hanya tahu satu hal, dia berpikir baik, berkata baik, bersikap baik, menolong orang lain dengan satu kerinduan hatinya yang hangat sebagai orang yang baik. Sehingga saat kita bertemu dengan orang itu dan berbicara kepada dia, kesan yang ada di hati kita adalah orang itu baik. Kita juga pernah bertemu dengan orang yang kita punya kesan kurang baik. Mungkin dia berpikir saja kita sudah kenal bahwa orang ini memang kurang baik. Dari kata-katanya saja kita sudah tahu orang ini memang kurang baik. Dari sikapnya saja dan sebagainya. Atau saat kita melihat
dia berada di tempat orang yang sebenarnya sungguh memerlukan pertolongan, dia malah menjahati, memandang rendah, atau menghina dan sebagainya. Saat dia melihat orang yang miskin, yang ada di kata-katanya bukan belas kasihan tetapi hinaan. Saat dia melihat orang yang duduk meminta-minta pertolongan sebagai pemulung atau sebagai peminta sedekah, yang ada di kepala dan hatinya adalah hinaan semata-mata, kutukan semata-mata, tidak pernah memikir atau mengatakan hal yang baik. Dan orang itu pasti kita akan katakan orang itu jahat, orang itu tidak baik. Dari sononya ada hal baik yang di dalam diri orang itu sehingga dia bisa memaparkan hal-hal yang baik. Dan kalau dari sononya dia adalah orang yang jahat, dia akan memaparkan hal-hal yang jahat. Garam itu dari sononya akan memaparkan rasa asinnya yang dapat menyedapkan, yang membuat selera makan kita lebih baik dan sebagainya. Kalau kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus, mengenal firman-Nya, sebati dengan diri Yesus dan firman-Nya, maka kita akan menjadi berkat kepada orang lain. Dan orang lain akan melihat kita bahwa kita itu diberkati. Kita itu ada berkat yang kita bisa salurkan. Atau orang langsung dapat melihat dari cara berpikir kita saja orang itu sudah diberkati. Dari cara kita kata-kata saja orang itu sudah diberkati. Dari sikap kita saja orang itu sudah diberkati. Dari bagaimana kita melayani dia atau menolong dia, orang itu pasti sudah merasa diberkati. Jadi kita adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan dan kita mau menjadi garam dunia ini, artinya menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat itu tidak ada batasnya. Menjadi berkat itu tidak ada batasnya. Orang menghina kita, kita tetap menjadi berkat. Orang membenci kita, kita tetap menjadi berkat. Orang tidak menganggap kita karena mungkin perawakan kita yang kurang sempurna, wajah kita yang kurang sempurna menurut nilai-nilai mereka, kita tetap menjadi berkat. Menjadi berkat itu bukan diukur oleh pandangan orang lain, bukan diukur oleh nilai atau penilaian orang lain. Apapun yang dunia mau katakan, orang lain katakan, atau siapapun yang mengatakannya, kita tetap bisa menjadi berkat. Berkat ini kan ada banyak. Dari cara kita memberikan pandangan, dari cara kita berbicara ke dia, dari cara kita menolong, dari cara kita bersahabat atau mendengarkannya. Kita mengerti sekali bahwa inilah saya yang Tuhan panggil menjadi garam dunia, menjadi berkat bagi orang lain. Memang ada orang yang mungkin tidak suka kita menjadi berkat, tapi tidak apa-apa, itu hak dia. Tapi hak kita, kita menjadi berkat. Apapun bentuknya, silakan, karena itulah kualitas kita. Dan itulah yang membuat orang lain itu nyaman, dan diri kita juga nyaman. Garam itu hanya bahagia saat dia dapat menjadi berkat bagi orang lain dalam bentuk memberi rasa. Kalau garam itu tidak menjadi berkat, dia tidak akan bahagia. Begitulah kalau kita mau katakan dia atau gambarkan garam itu sebagai manusia. Begitupun kita hanya bahagia saat kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita hanya merasa betul-betul hidup ini berarti saat kita menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat ini memang
ada banyak orang yang kadang tidak melihat batasannya. Karena orang Kristen juga diajarkan jadilah berkat sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Tapi kita juga harus ingat bahwa menjadi berkat pun harus dikuasai oleh penguasaan diri yang diberikan oleh Tuhan. Menjadi berkat ini pun ada batasnya dalam pengertian ada penguasaan diri seperti yang diberikan oleh Tuhan. Ada orang yang mungkin berkata, aku mau jadi berkat. Terus dia ketemu dengan seseorang yang membutuhkan pertolongan secara material. Karena dia bilang ada keperluan keuangan misalnya. Terus saudara mau jadi berkat. Saudara lihat-lihat financial saudara masih ada. Dan saudara katakan, ambil semua uang, ambil semua, berikan ke dia. Akhirnya saudara jadi nol atau miskin. Karena sudah tidak ada apa-apa. Nah, ini bukan yang seharusnya di dalam kehidupan menjadi berkat. Menjadi berkat itu artinya kita harus dikuasai oleh hikmat penguasaan diri. Berapa yang kita beri, berapa yang kita bisa simpan untuk diri kita sendiri, untuk kita atur bagi diri kita sendiri. Karena penguasaan diri itu adalah pemberian Tuhan. Firman Tuhan katakan, buah roh ialah, dan yang terakhir itu namanya apa? Penguasaan diri. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Dan yang terakhir, penguasaan diri. Artinya apa? Kalau Roh Kudus menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, supaya kita bisa menjadi berkat, maka salah satu juga harus ada adalah menjadi berkat, tapi ada penguasaan diri. Kita ngerti batasannya. Kalau kita tidak mengerti batasannya, jangan-jangan ada masalah lain. Itulah sebabnya ada yang memberikan berkat kepada orang lain, ujung-ujungnya nyesal. Ujung-ujungnya apa? Kecewa dan marah bertahun-tahun, bahkan seumur hidup. Kenapa? Karena tidak ada penguasaan diri. Jadi firman Tuhan mengajar kita menjadi garam dalam pengertian mau jadi berkat kepada orang lain, ada batasannya, ada penguasaan dirinya. Bayangkan kalau sudah tidak ada penguasaan diri, makan garam. Apa yang terjadi? Saudara adalah orang-orang yang pintar dalam memasak. Amin. Tiap hari masak. Itu adalah sesuatu yang indah dalam hidup saudara. Dan ada yang suka melakukannya. Ada yang kurang tapi tanggung jawab. Harus dilakukan dan sebagainya. Saat sudah memasak pun tidak bisa, tidak penguasaan diri. Ya kan? Airnya berapa, sayurnya berapa, mau masak apa, garamnya itu harus ada penguasaan diri, ngatur. Tidak ada orang yang tidak ada penguasaan diri. Pokoknya tidak mikir gitu loh. Tidak ada penguasaan diri. Apa yang terjadi? Kegaraman. Jadi itu bukan makanan dan sebagainya. Mungkin saudara akan ada kelalaian 1-2 hal, tapi pada umumnya orang yang memasak menggunakan garam pun ada penguasaan diri yang baik supaya menentukan enak makanan itu. Begitupun di dalam kehidupan kita. Menjadi berkat kepada orang lain harus ada penguasaan diri. Jangan sampai kemudaratan itu terjadi kepada diri kita. Sehingga kita yang hancur, kita yang kecewa, kita yang putus asa, kita yang ngomel, kita yang mempersalahkan Tuhan dan sebagainya. Aku sudah jadi berkat Tuhan, tapi kenapa kok
aku tidak diberkati lagi. Ya Tuhan bilang, kamu mana penguasaan dirimu, itu kan? Memang aku perintahkan kamu jadi berkat, tapi ada penguasaan diri. Nah, memang menjadi berkat ini dalam kualitas yang Tuhan berikan ini adalah sesuatu yang kita tidak mengharapkan balasannya atau keuntungannya atau balas budi dari orang lain. Menjadi berkat itu adalah kita membantu orang lain, menolong orang lain. Ya sudah, kita jangan ada satu pemikiran begini, aku menjadi berkat bagi dia supaya tahun depan dia memberkati aku. Itu bisnis, saudara. Bisnis. Mencari keuntungan. Mencari keuntungan. Menjadi berkat tidak harus menjadi keuntungan. Tidak mencari keuntungan. Tetapi hanya memberi sebagai satu berkat. Ya sudah. Kita tidak ada pikiran begini. Saya memberi berkat ini supaya nanti saya diberkati. Itu bukan memberi berkat itu. Itu bisnis. Saya beri supaya saya dapat sesuatu. Nah, itu bukan pengajaran dari Tuhan. Pengajaran dari Tuhan, kita memberi, orang lain menghargai kita atau tidak, is okay, no problem. Tapi tetap ada penguasaan diri yang benar. Dan kapasitas menjadi berkat, ada penguasaan diri yang benar. Jangan tidak ada penguasaan diri. Jangan saudara katakan nanti saudara campaign ya, kayak pemilu ada kampanye. Jangan saudara bilang gini, aku mau jadi berkat kepada orang itu lalu kampanye kepada orang lain, kumpul uang-uangnya, ya kan, terus kasih dia. Itu menjadi berkat itu bukan kampanye, tapi berilah apa yang ada pada dirimu. Begitu. Nggak perlu kampanye. Ini bukan apa gitu loh. Pemilu kan lain urusannya. Wah, kita hanya doakan dan berkati supaya mereka berhikmat. Tapi kita menjadi berkat ini adalah kamu adalah garam dunia. Kamu menjadi berkat itu adalah kapasitas diri kita sendiri. Kamu, diri, personal sendiri. Jadi apa yang ada pada kita? Nah, kita ukurlah apa yang ada pada saya. Apa saja yang bisa saya jadi berkat? Bisakah saya mendengar orang lain yang lagi sedang mengalami pergumulan hidup supaya ya paling tidak saya jadi pendengar, penangkal petirnya yang masalah dengan suami, dengan anak, dengan majikan. Itu perbuatan baiknya, perbuatan baik. Kenapa? Ada orang yang perlu mengeluarkan segala kemarahan, segala dendam, segala unek-uneknya. Begitu. Itu perbuatan baiknya, perbuatan baik. Tanpa kamu menghakimi, tanpa kamu memberikan saran dan pandangan. Kamu hanya duduk dan dengar. Kepala begini-begini, terus cukup. Begitu dia selesai, terima kasih untuk kamu punya kesaksian luar biasa. Kamu tetap kuat, maju terus. Dia langsung sembuh, ya kan? Dia langsung berdiri, wah hilang langsung dia punya beban berat. Itu perbuatan baik, ya. Itu berkat, ya. Apalagi yang kamu bisa lakukan? Ya mungkin kamu hanya duduk di dekatnya. Dia orang yang memerlukan, ada orang yang duduk dekat dengan dia. Karena selama ini mungkin tidak siapa-siapa yang peduli dengan dia. Orang-orang yang dekat dengan dia, yang dia dengar di sana hanya bahasa-bahasa yang sumbang. Tidak ada dukungan, tidak ada penghargaan. Tapi dia membuat dia orangnya ingin sekali ada orang yang bersama-sama dengan dia. Ya mungkin, ayo kita
ya minum teh tarik apa teh. Ada teh tarik nggak di Hong Kong? Ada ya. Kalau di Malaysia kan di mana-mana ya enggak? Singapura juga. Ayo kita minum teh tarik atau minum sesuatu lah. Duduk aja, hanya menemani. Ada orang yang bisa bahagia. Mungkin bagi kamu menemani mungkin perlu waktu, perlu telinga yang mendengar atau perlu apa. Tapi karena kamu mau jadi berkat, poinnya kamu duduk aja di situ. Ya kan ngobrol sambil minum. Begitu selesai ya sudah, dia juga rasa aduh ya terima kasih karena menemani aku. Pasti dia akan ngomong begitu. Tidak ada orang yang bilang kamu dari tadi duduk sama aku terus. Tapi kalau orang yang membutuhkan lain, kalau yang tidak membutuhkan iya, tapi kalau yang betul-betul butuh orang yang duduk di dekat dia sambil minum, wah dia sudah bahagia. Kalau saudara lihat orang yang membutuhkan duduk bersama itu saat kalian minum, itu lama sekali tempat duduk. Ceritanya kemana-mana, pokoknya lama. Yang tidak suka ditemani, sebentar saja nih. Belum habis saya udah kita jalan, belum habis ya, belum habis makanannya. Nah ini orang, tapi itulah situasi. Menemani saja bisa jadi berkat luar biasa. Jadi kita tidak butuh banyak hal, apalagi kamu punya kata-kata. Mungkin kamu orang yang ya suka baca kata-kata yang baik atau motivasi yang baik. Ya kamu kutip dan kamu katakan, aku dengar satu kata-kata begini, wah dia langsung terima kasih yang memberikan kekuatan kepadaku. Begitu kan? Atau kamu ada hikmat khusus berdasarkan pengalaman yang kamu alami dalam hidup ini dan melihat situasi dia dan kamu berikan dia kekuatan dan dorongan, tapi pada masa yang sama semacam teguran bahwa kamu harus hati-hati dengan situasi begini, kamu harus lebih hikmat, lebih kuat diri, jangan terpengaruh. Nanti kalau terpengaruh jatuh, ingat ya, begitu kamu salah langkah pasti jatuh. Jadi langkah kamu harus diperhatikan. Mungkin ada kata motivasi atau bimbingan yang kamu katakan kepada dia dan langsung dia bilang terima kasih, engkau memberikan aku kekuatan. Nah itu kan bisa jadi berkat. Atau saudara ingat ada firman Tuhan yang saudara dengar, khotbah ini yang saudara dengar, atau di banyak lagi renungan yang lain, saudara memberikan sharing ke dia. Ada loh yang aku pelajari dalam firman Tuhan seperti ini, yang juga menguatkan aku. Ceritakan. Dan begitu dia dengar, dia jadi dikuatkan, diberikan kemampuan untuk bisa bertahan atau bisa menghadapi hidup. Nah ini semua bisa menjadi berkat. Atau saudara punya keuangan yang tidak banyak tapi sedikit barangkali, dan orang itu membutuhkan, saudara bisa berikan. Tapi sekali lagi ada penguasaan diri. Jangan sampai bilang, oh, berikan aku semua uangmu nanti supaya bisa menolong aku. Kalau tidak penguasaan diri kan lain kan? Ya, berapa kamu mau? Ambil semua ya. Ya dari satu sisi sih kedengarannya baik, tapi setelah dia bantu, orang itu nanti yang menderita di bawah pemerintahan kekurangan uang. Ya kan? Menderita dia, susah. Jadi ada dia punya apa? Batas. Ada hal yang kamu harus simpan untuk dirimu, ada yang kamu simpan untuk pelayanan, ada yang kamu simpan dan mau pakai untuk membantu orang lain. Terserahlah beberapa saja. Ya kan? Dan orang yang menerima berkat walaupun kecil, hargailah. Karena kalau yang kecil pun engkau tidak menghargai, yang besar pun engkau tidak akan menghargai. Ya kan? Mungkin kali ini engkau dapat kecil saja, hargailah. Berkat yang kecil saja, hargailah. Karena nanti yang besar pun engkau akan menjadi
orang yang bisa menghargai. Begitu. Makanya yang kecil seperti nafas kita, susah sekali kita bersyukur kepada Tuhan. Ya kan? Mau tunggu dulu uang segudang datang baru kita siang malam berdoa bersyukur. Tapi yang kecil ini lah, yang nafas saja ini. Nggak pernah Tuhan terima kasih hari ini aku bisa hidup lagi, bernafas lagi. Kok kecil tapi kok susah sekali. Padahal tanpa ini udahlah. Udah kita sudah tidak ada. Tapi inilah yang namanya bersyukur. Nah, artinya itu apapun, sekecil apapun, ya kita hargai dan terima kasih. Dan kita harus bijaksana di dalam menjadi berkat kepada orang lain, dalam pengertian jangan sampai tidak ada penguasaan diri. Dan itulah yang seharusnya kita diminta dan diperintahkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat seperti garam. Dimanapun kita berada, apapun situasi dan kondisi kita, jadilah berkat. Apapun orang lain katakan, jadilah berkat. Apapun orang lain benci, hina kita, tetap jadi berkat. Aku dipanggil untuk menjadi berkat. Apapun situasi dan apapun caranya yang aku bisa, Tuhan pasti menolong dan memberkati kita untuk menjadi berkat. Diberkati untuk memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukurlah atas berkat yang saudara terima dan rasakan dari orang-orang di sekitar saudara atau keluarga saudara atau siapapun. Untuk keadaan saat ini, apa berkat yang saudara dapat? Apa berkat yang saudara dapat di Hong Kong ini? Di dalam majikanmu, bersyukurlah. Apa berkat yang saudara dapat di gereja ini? Bersyukurlah. Apa berkat yang saudara dapat dengan teman-teman saudara, saudara seiman? Bersyukurlah. Apapun bentuknya, semua berkat itu adalah dari Tuhan. Dan buatlah keputusan di hadapan Tuhan, komitmen yang baru. Tuhan bilang kamu adalah garam dunia. Garam menjadi berkat bagi banyak orang, memberikan rasa nyaman kepada banyak orang. Kita pun bisa menjadi berkat kepada orang lain. Kita sudah mengenal Tuhan, dan segala nilai-nilai Tuhan ada di dalam hati kita dan hidup kita. Nilai-nilai firman-Nya ada di dalam hidup kita. Mari kita mau jadi berkat. Ada banyak orang yang mungkin tidak suka dengan kita, menghina kita, mungkin itu teman kita, anggota keluarga kita, siapapun dia, atau majikan yang kurang menyukai. Apapun pandangan dan kata-kata orang di sekitar kita, kita tetap putuskan, aku tetap menjadi berkat dalam apapun kapasitasnya. Buat komitmen yang baru untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu di tempat ini, di mana hari ini Engkau memberikan firman-Mu supaya mengerti sesungguhnya mereka adalah anak-anak Tuhan, dan di dalam hati mereka ada Tuhan Yesus, ada Roh Allah, ada nilai-nilai Kristus, nilai-nilai firman Tuhan. Dan ya Tuhan, berikan mereka hati untuk rela menjadi berkat bagi orang lain. Orang di sekitar mereka merasa nyaman, indah, sungguh indah, karena Tuhan memakai mereka menjadi berkat. Bahkan
Pakailah mereka semua ya Tuhan. Pakailah kami semua di tempat ini, siapapun kami, untuk bisa menjadi berkat. Apapun kapasitasnya dan kemampuan kami. Karena itu adalah sesuatu yang indah, yang membahagiakan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup, yang selalu memberkati kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.